Welcome back to my channel. Hai, halo semuanya, apa kabar? What's up? Video hari ini akan sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya. Aku akan kedatangan my dear friend Dila, pemain tenis Indonesia, dan kita akan sharing sedikit tentang pengalaman dia selama dia sekolah di Amerika dan kenapa dia memilih untuk sekolah di Amerika. Jadi aku mau kasih ke kalian perspektif yang berbeda dari cabang olahraga yang berbeda juga. Funny story, aku udah tahu Dila tuh udah lama banget. I know her forever, karena kan kita selalu membawa nama Indonesia di ajang-ajang kayak Asian Games dan SEA Games gitu. But, kita nggak pernah bener-bener ketemu face to face atau makan bareng, and so on so forth, sampai tahun kemarin 2019 waktu SEA Games di Filipina, dan the rest is just history, which is we become a really good friend. So, let's dive in. Mau memperkenalkan diri Anda. Oke. Halo semua. Nama aku Aldila Suciadi, atlet tenis Indonesia. Dan hari ini aku sebagai bintang tamu nyatanya. Hari ini aku cuma mau ngajak Dila kayak ngobrol-ngobrol sedikit. Soalnya kan kita berdua pernah sekolah di Amerika dan kita berdua juga atlet, tapi kita berdua dari cabang yang berbeda. Jadi ceritain sedikit dong kuliahnya di mana di Amerika dan pilih jurusan apa? Oke, jadi aku waktu itu kuliah di University of Kentucky, ambil jurusan Matematika Ekonomi. Kok bisa sih ke Universitas Kentucky? Gimana dapet infonya gitu? Kalau misalnya Universitas Kentucky itu punya jalur beasiswa untuk tenis. Jadi kalau di tenis ya, misalnya top junior player kayak kan ada rankingnya under 18. Nah itu kalau kita misalnya kayak lumayan bagus di situ, kita akan direkrut sama pelatih dari universitas tersebut. Jadi memang waktu itu banyak pelatih-pelatih dari universitas yang email atau message Facebook aku, dan mereka nawarin nih universitas ini lagi nyari pemain, mau nggak kuliah di sana. Gimana menempatkan dirinya Dila sendiri di platform supaya pelatih-pelatih ini tahu gitu? Apakah dengan ikutan turnamen atau untuk main buat Indonesia, atau ada turnamen tersendiri yang harus diikutin supaya terlihat sama pelatih-pelatih dari NCAA ini untuk mau sama Dila? Jadi kemungkinan besarnya ya mereka tuh lihat dari kan kita punya website yang ada International Ranking Junior. Nah itu pelatih-pelatih ngelihat mungkin pertama-tama dari sana. Terus juga mereka kan punya koneksi pelatih lain di negara lain juga. Jadi mungkin mereka ada kenal pelatih dari Indonesia, dan mereka kayak kontak nanya, ada nggak pemain Indonesia yang kemungkinan besar mau main di college atau yang prestasinya lagi bagus gitu. Nah dan juga mereka kalau di tenis sih kita ada namanya UTR, itu Universal Tennis Ranking. Nah mereka juga lihat dari situ. Waktu itu ada pilihan lain nggak sih, atau udah kayak one single minded udah pasti banget bakal pergi ke Universitas Kentucky? Jadi pas awal SMA itu udah mulai banyak email sama Facebook message gitu nanya-nanyain, tapi kan waktu itu kan masih belum terlalu fokus, masih fokusnya kan masih SMA. Nah pas SMA 3 itu udah mulai kayak ini abis lulus SMA nih mau ngapain, terus gimana mau nerusin karir profesional atau mau kuliah aja. Mulai kontak-kontakan sama pelatih di University of Kentucky, karena ternyata ada orang Indonesia alumni di sana dan dia teman baiknya sama pelatih di Kentucky saat itu. Nah, jadi kayak dia kenalin dan dia kasih tahu gimana sih college di US dan gimana kompetisinya. Dan saat itu memang conference-nya Kentucky itu salah satu yang terbaik. Jadi kompetisinya itu ketat. Nah, selain University of Kentucky, aku juga lagi kontak-kontakan sama kayak ada LSU, ada University of Washington, ada Auburn, Alabama. Nah, tapi yang menarik perhatian ini yang University of Washington sama University of Kentucky, karena ada salah satu orang Indonesia yang main tenis juga di sana. Ada ini ya, ada apa sih, kayak ada alasan tersendiri yang lebih kayak membuat comfortable ya, ya untuk betul. Universitas Kentucky. Iya, jadi kan waktu itu aku sempat visit. Jadi kalau visit ke Amerika cuma boleh 5 sekolah. Tapi aku visit ke 2 sekolah waktu itu, Kentucky sama Washington.
yang memang ada orang Indonesianya kan dua-duanya. Akhirnya aku milih Kentucky soalnya aku lebih suka pelatihnya, dan karena juga pelatihnya kan udah teman baik sama ada orang Indonesia juga. Tadi kan ada sempat singgung kan kalau misalnya boleh visit sekolah tapi cuman boleh 5 sekolah, itu rules dari under NCAA ya? Itu kita bilangnya official visit. Kalau official visit 5 itu karena mereka yang bayarin visitnya kita. Tapi kalau mau visit sendiri boleh sebanyak-banyaknya. Ngomongin kan ada 2 universitas tapi dua-duanya di Amerika. Jadi apa sih alasannya kenapa mutusin untuk ambil S1 di Amerika daripada di Indonesia? Aku mau tenis dan sekolah itu jalan bersamaan. Karena aku nggak mau kayak ninggalin salah satunya. Karena kalau di Indonesia itu belum ada sistem kompetisi liga mahasiswa yang sebagus di Amerika. Jadi aku bisa bilang kalau di Amerika itu NCAA itu kayak nomor 1 di dunia lah untuk liga mahasiswanya. Di hampir di semua olahraga ya. Yes. Jadi kayak pas saat itu aku pikir kalau wah, aku kalau kesana bisa dapat gelar S1, terus bisa terusin tenis. Jadi emang aku kesana itu S1-nya ini aku mau jadiin backup plan buat setelah misalnya tenis sudah kelar. Jadi seenggaknya aku udah punya gelar lah, udah punya degree. Ini pertanyaan sejuta umat nih. Jadi sebenarnya Dila nih di Universitas Kentucky ini dapat beasiswanya apa aja sih? Aku dapat kan full scholarship. Itu beasiswa penuh, jadi mereka tuh nanggung semuanya. Dari kelas, tempat tinggal, makan, baju, sepatu, celana, terus uang jajan pun juga ada. Jadi benar-benar kesana tuh cuman bawa diri aja cukup. Dan juga beasiswa untuk cewek, kalau di tenis itu lebih gampang daripada yang cowok untuk cowok. Karena kan di Amerika itu kan ada tim American football. Nah, kalau footballnya mereka itu banyak banget kan? ya, footballnya itu kan cuman cowok. Nah, sedangkan kalau NCAA itu mereka bilang kalau mau ngasih scholarship harus seimbang. Jadi untuk semua cewek-cewek di luar sana, chance kita lebih tinggi. Betul, setuju. Yup. Yes. NCAA juga ada requirement terendah kan ya untuk GPA-nya kan ya. Ceritain dong, kalau misalnya sekarang ke semua yang lagi dengerin ini kita semua, susah nggak sih untuk mencapai GPA di atas 2,5 di Amerika? Kalau aku bilang susah banget buat sampai ke GPA-nya bisa serendah itu. Itu benar-benar kayak susah banget untuk mencapai serendah itu, guys. Itu bukan bener kan? Bener. Jadi jadi susah banget. Jadi pretty much kalau misalnya ke kelas terus udah gitu turn in assignment on time ya kan, pasti dapat di atas 2,5 kan ya. Apalagi kalau misalnya sekolah-sekolah Amerika itu setahu aku juga, nggak tahu kalau di Universitas Kentucky, kalau untuk international student ataupun untuk Caucasian-nya sendiri mereka tuh ada tutoring gitu kan, jadi free tutoring. Tinggal ke sana bawa esai kita atau bawa tugas kita dan mereka bakal kasih tahu mana yang salah, grammar mana yang harus diperbaikin. Dan pretty much after tutoring tuh you already have a B+ or B- di paper kalian kan. Pokoknya cuman datang ke kelas, kerjain tugas, sebelum tes itu ngerjain kisi-kisi, udah aman. Yes, aman. Pasti B udah di tangan. Yes. Kalau misalnya sekarang nih kan udah kita sudah lebih mature ceritanya gitu kan. One thing yang kalau misalnya Dila mau kasih tahu your younger self apa sih gitu? Kalau ini misalnya kalau aku bisa memutar balikan waktu lagi, aku akan tetap milih decision ini untuk ke Amerika. Karena memang pengalaman 4 tahun di college ini itu pengalaman yang sangat berharga dan gak akan bisa diulangi lagi. Dan itu aku banyak belajar dari situ dan juga bikin mature pengalaman-pengalaman aku di sana. Oh ya, by the way juga NCAA dia kalau nggak salah ada age limit juga ya kalau nggak salah. Kalau di NCAA, kalau di tenis ya kita cuma dikasih waktu 6 bulan setelah lulus SMA untuk dapetin full scholarship itu. Kalau nggak, kalau nggak langsung akan dipotong. Jadi misalnya kayak setahun kemudian berarti kamu udah hilang 1 tahun eligibility-nya. Tapi
Jadi 1 tahun eligibility-nya tapi masih bisa main 4 tahun atau cuma bisa 3 tahun aja? Cuma 3 tahun. Oh. Karena yang 1 tahun udah hilang. Jadi memang sekarang kalau dulu sebelum pas aku masuk itu sebelum-sebelumnya dikasih setahun. Ya cuma sekarang kayak waktu itu setahun terus dipersempit lagi jadi 6 bulan. Oh, aku baru tahu kalau misalnya NAIA sama kalau Wichita kan masuknya dia ke USBC kan, maksudnya dia jadi klub gitu, nggak dalam under CAA atau nggak NAIA. Kita nggak ada rule itu. Terakhir, saran apa sih yang mau kamu kasih tahu ke semua orang yang mau mencari beasiswa atau kuliah di Amerika Serikat? Oke, jadi aku punya pengalaman sama teman aku nih, salah satu teman tenis aku. Dia waktu itu pengen kuliah di Amerika, tapi memang prestasinya nggak terlalu bagus. Jadinya waktu itu dia itu yang kontak sendiri ke pelatih-pelatih di Amerika. Bikin video, dia videoin, terus dia kirim ke pelatihnya. Dia kayak nanya, ada nggak spot untuk dapetin full scholarship? Waktu itu dia tuh belajar SAT sendiri, belajar TOEFL sendiri. Dan akhirnya ada universitas yang mau nerima dia dan kasih dia full scholarship. Intinya tuh kalau misalnya kalian punya kemauan, punya dream, pengen kuliah di Amerika, asalkan ada kerja keras, pantang menyerah, disiplin, Pantang menyerah. pasti ada jalan buat kesana. Untuk jadi student atlet yang kayak Dila baru kasih tahu juga kan pengalaman temennya gitu, yang nggak usah untuk jadi atlet nasional Indonesia juga, the possibility is endless kan. Jadi nggak usah cuman Yes. pernah jadi timnas Indonesia baru punya kesempatan untuk sekolah di luar. Ya, betul. Oke. Thank you so much for doing this. I really appreciate it. Dan mungkin You're lain kali welcome. kita akan ngobrol lagi, membicarakan hal lain. Oke. Setuju. Semoga percakapan aku sama Dila tadi menginspire kalian semua untuk tidak pernah pantang menyerah pada dream kalian, apapun itu. Gak cuman harus sekolah di Amerika, it can be like sekolah di Indonesia. Kalau kalian punya satu universitas yang kalian pengen banget masuk, ITB atau UI, never give up on your dream. Always believe in yourself. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang butuh mendengarkannya juga. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like di video aku, dan juga komen di bawah ini apalagi sih yang kalian mau atau kalian lihat dari kehidupan aku yang, and I will see you guys on my next video.